Oke, selamat siang Pak Riza. Siang, Vivi. Iya, Iya, hari ini kita akan bahas nih tentang doktrin dan hidup iman Kristen nih Pak. iya, Iya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam zaman sekarang itu, kalau kita lihat kan gereja itu punya banyak sekali denominasi ya Pak. betul. Dan setiap denominasi itu pasti berbeda, beragam-ragam, dan punya ciri khasnya tersendiri. Ya, Nah, kalau mau diperhatikan, kalau saya secara pribadi melihat itu ada gereja-gereja yang di dalam prakteknya itu tidak memberi penekanan pada pengajaran akan doktrin. Misalnya pujian, porsinya lebih banyak, kemudian kesaksian, aksi sosial dibanding pengajaran akan firman Tuhan atau doktrin itu sendiri. Sehingga kalau menurut saya sih, sadar atau tidak, hal ini kan akhirnya berdampak ke gimana orang Kristen atau paling tidak jemaat di gereja tersebut itu memandang kehidupan dan bagaimana jemaat meresponi kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan. Misalnya jemaat melihat Tuhan sebagai pribadi yang memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi, atau melihat Tuhan sebagai pribadi hakim yang selalu siap mengadili setiap kali kita buat salah dan lain-lainnya. Nah, hal-hal seperti ini pasti akan mempengaruhi gimana nih kita menghadapi ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup ini. ya. Kalau menurut Pak Risa sendiri gimana tuh Pak? Ya, itu memang betul ya, Vic. Saya rasa ini ada satu fenomena yang menarik ya di dalam kehidupan gereja, di mana gereja itu seperti membuat satu dikotomi itu. Jadi ada satu gereja yang fokusnya hanya pada dia fokus pada misalnya puji-pujiannya, yang satu fokus pada pengajarannya. Nah, saya rasa gereja itu harus melakukan semuanya. Kenapa enggak dua-duanya saja? Dia juga memperhatikan tentang puji-pujian, lagu, ibadahnya, tapi juga fokus pada pengajaran atau doktrin. Karena saya merasa orang Kristen itu tidak bisa memiliki hidup iman yang sehat tanpa memiliki pemahaman doktrin yang benar dan yang kuat ya. Paling nggak cukup bagi jemaat awam sehingga dia tahu waktu dia menghadapi masalah itu tuh bagaimana sebenarnya Alkitab memberikan jawaban terhadap masalah tersebut. Dan itu bisa dipelajari waktu mempelajari doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab. Itu sih mungkin dari saya ya. Oke, itu jadi pendapat yang menarik ya Pak. Ya, Jadi orang Kristen sebenarnya perlu tuh untuk mengetahui doktrin, belajar tentang pengajaran iman, karena itu juga ngaruh ke bagaimana kita ya udah nanti menanggapi kehidupan ini hidup iman gitu ya. Kristennya ya. Jadi saya Hidup rasa iman Kristennya. makanya mungkin itu orang Kristen harus sudah mulai memiliki satu cara pikir, cara pandang yang beda terhadap doktrin. Pentingnya doktrin di dalam satu kehidupan bergereja, dalam kehidupan dia juga sebagai orang Kristen secara pribadi. Nah, itu saya rasa ini hal yang perlu kita diskusikan dan bicarakan tentang bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam memandang doktrin itu. Ya, Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih ya, tentang pentingnya doktrin dan ya, lain-lain sebagainya, ya. mungkin perlu untuk kita tahu sebenarnya apa sih doktrin itu, Pak? Nah, mungkin kalau saya boleh sederhanakan ya, doktrin itu berarti satu konsep, satu ide, pemahaman yang kita pakai dalam kita menilai atau memandang berbagai hal dalam hidup ini. Jadi kalau bisa dikatakan doktrin itu seperti cara pikir kita, cara pandang kita. Nah, itulah doktrin kita. Jadi kalau setiap orang tuh memiliki cara pikir, cara pandang ya. Nah, cara pandang dunia atau worldview-nya dia itu dipengaruhi oleh berbagai hal, pengalaman hidupnya, pendidikannya, nah, dan salah satunya adalah doktrinnya. Jadi apa yang dia yakini itu adalah sebenarnya doktrin yang dipegang oleh orang itu. Nah, dalam kaitannya dengan agama, maka doktrin ini adalah ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh agama tersebut dan diajarkan kepada para pengikutnya. Itu kalau ngomong doktrin dalam kaitan dengan agama. Nah, jadi kalau bicara doktrin nih sebenarnya tadi kan pertanyaan Vivi ya. Jadi doktrin itu apa ya? Dikaitkan dengan agama bahwa doktrin itu adalah sesuatu prinsip ajaran yang dipegang agama tersebut yang kemudian diajarkan kepada para pengikutnya. Jadi kalau bicara doktrin kita ada dua hal nih. Pertama,
setiap agama, setiap iman, kepercayaan, apapun juga agama tersebut, dia itu pasti punya doktrin yang diajarkan kepada para penganut pengikut agama tersebut. Sudah pasti ya, semua agama ya. Nah, bukan hanya agama Kristen nih, jadi semua agama pun pasti mereka punya doktrinnya, ya prinsip dalam agama mereka yang diajarkan kepada para pengikut agama tersebut. Nah, yang kedua tentang doktrin, setiap orang yang beragama maupun tidak beragama, orang Kristen maupun bukan orang Kristen, orang percaya adanya Tuhan atau orang ateis yang nggak percaya ada Tuhan, sebenarnya semua itu pasti punya doktrin. Dalam arti semua punya cara pikir tentang suatu hal. Contohnya nih sendiri, kalau ini Vivi ya, kalau orang yang nggak beragama, anti dengan agama, maka doktrinnya dia adalah agama itu nggak penting, ya kan? Agama itu hanya mengganggu kebahagiaan hidup. Itu doktrinnya orang yang tidak suka dengan agama. Atau bagi orang ateis yang nggak percaya ada Tuhan, maka doktrin mereka adalah Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada dan semua ini dunia terjadi dengan sendirinya, bukan diciptakan oleh Tuhan. Nah, bagi kita orang yang beragama, percaya adanya Tuhan, maka doktrin kita adalah agama itu penting, Tuhan itu ada. Nah, bagi orang Kristen prinsipnya yang sama. Tidak ada satupun orang Kristen yang sebenarnya tidak pegang doktrin. Semua tuh pegang doktrin. Jadi waktu seorang Kristen mengatakan, saya itu tidak peduli dengan doktrin, maka sebenarnya itu pun adalah doktrinnya dia. Doktrinnya dia adalah dia anti dengan doktrin. Nah, itu doktrin tuh. Nah, jadi mau orang Kristen yang sungguh-sungguh kah, atau orang Kristen yang hampir nggak pernah ke gereja, semuanya sebenarnya pasti punya doktrin. Punya cara pikir, cara pandangnya, tentang apa itu iman Kristen, tentang gereja, tentang keselamatan, tentang berdoa, dan seterusnya. Jadi semua itu pasti punya doktrin. Dan hal yang sama dengan gereja sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ngomong gereja, oh gereja yang ini ngajarin doktrin, gereja yang ini nggak ngajarin doktrin, ini sebenarnya kurang tepat. Karena semua gereja sebenarnya ngajarin doktrin. Tidak ada satupun gereja yang tidak punya doktrin, yang tidak diajarkan di dalam gerejanya. Mau aliran denominasi apapun, mau reform, mau karismatik, mau injili, mau ortodoks, semua pasti punya doktrinnya. Jadi semua pasti mengajarkan doktrin kepada jemaatnya. Jadi kalau ngomong doktrin ini bukan hanya gereja reform ya yang punya doktrin, semua gereja punya doktrin dan semua gereja pasti mengajarkan doktrin kepada jemaatnya. Jadi pertanyaannya bukankah saudara ini punya doktrin apa enggak, gereja ini punya doktrin apa enggak, tapi pertanyaannya adalah apakah doktrin yang dipegang oleh saudara itu sebagai orang Kristen itu sehat dan alkitabiah atau tidak. Dan pertanyaannya bukan, oh gereja ini punya doktrin, gereja ini nggak punya doktrin. Bukan, pertanyaannya semua gereja punya doktrin. Jadi pertanyaannya adalah, apakah gereja yang saudara datangi itu mengajarkan doktrin yang benar dan alkitabiah atau tidak. Nah itu sebenarnya intinya kalau ngomong doktrin. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang sebenarnya nggak punya doktrin, dan tidak ada satupun gereja yang tidak ngajarin doktrin. Semua ngajarin doktrin. Ada yang eksplisit, ada yang implisit, tapi sebenarnya itu dia doktrinnya dia. Itu sih, Vi. Oke, Pak. Jadi Ya, penjelasan yang cukup detail ya, ya, Pak, bahwa ternyata mau orang beragama atau tidak, agama Kristen atau tidak, ya, Kristen denominasi apa, ya. itu sebenarnya kita juga sedang pegang doktrin Semuanya gitu. punya doktrin. Jadi kalau Betul. itu pandangan yang salah kalau bilang, oh hanya gereja yang aliran A aja nih yang punya doktrin. Enggak, semua gereja aliran apapun punya doktrin, pasti. Semua agama pun punya doktrin, semua orang pun pasti pegang doktrin. Ya, Oke, oke. Jadi sebenarnya ini pun menjawab bahwa emang doktrin itu penting ya, Pak. Mau seseorang itu mengakui atau ya, tidak, ya, aku mau nih betul. belajar doktrin, enggak. Ya, Tapi sebenarnya dia sedang menghidupi doktrinnya betul. dia sendiri gitu ya, Pak. Betul. Jadi dia sadar atau tidak, bisa menjelaskan doktrinnya atau tidak, tapi sebenarnya dia tuh sebenarnya pasti punya satu doktrin. Waktu Vivi misalnya berdoa. Nah, cara berdoa Vivi, isi doanya Vivi itu akan ditentukan oleh doktrin yang Vivi miliki tentang apa itu berdoa. Kalau Vivi punya doktrin, doa itu kalau misalnya saya doa sungguh-sungguh dengan pakai nangis pasti Tuhan kabulkan. Nah itu sebenarnya ada doktrinnya Vivi dan itu pasti akan Vivi praktekkan. Sadar apa enggak tuh. Iya, Atau kalau iya. Vivi punya doktrin bahwa kita harus berdoa sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi hasilnya adalah itu terserah Tuhan mau jawab kabulkan sesuai kita atau tidak, maka cara doa Vivi pasti dipengaruhi oleh doktrin tentang doa yang Vivi pegang itu. Oke, oke. Jadi doktrin itu pasti dipraktekkan.
Tinggal orang ini sadar apa enggak, bisa menjelaskan atau enggak, itu sih. Iya, Ya. dan mengakuinya atau enggak Dan gitu mengakuinya atau ya. tidak, Oh, ini betul. saya lagi menghidupi suatu doktrin tertentu, Iya, atau seakan-akan enggak iya, gitu. betul, Padahal betul. sebenarnya juga itu doktrin yang dia sedang pegang Ya, gitu ya, dan dia sedang praktekkan. dan sedang dia Ya, praktekkan, ya, benar. Nah, kalau gitu kita udah tahu ya doktrin itu seperti apa, ya, dan secara langsung kita juga nangkep, oh ternyata ya penting doktrin itu dalam hidup ya, kita betul. gitu. Nah, eh, pertanyaan yang Ya, mungkin lebih lanjutnya adalah, ya, kalau kayak gitu, kita kan tadi seperti yang Pak Riza bilang ya, bahwa apakah pertanyaan yang paling penting adalah apakah gereja itu mengajarkan doktrin yang benar dan alkitabiah. betul, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Ya, harus benar dan alkitabiah? ya, Kalaupun ternyata di dalam praktek hidupnya, ketika kita punya doktrin yang mungkin nggak sama, nggak ya, sesuai, itu toh kita tetap selamat aja ya, gitu, Pak. ya, Iya, ya. gimana tuh Pak menurut Nah, Bapak? ini hal yang sangat penting ya untuk kita bisa diskusikan ya, pikirkan. Nah, sebelum menjawab itu, saya mungkin perlu sampaikan dulu nih beberapa pandangan yang saya sering dengar dari orang-orang Kristen tentang doktrin nih. Nah, ini pandangan yang salah dulu nih. Ini ada beberapa pandangan yang salah yang sering saya dengar kalau ngomong soal doktrinnya. Yang pertama nih, ada pandangan yang demikian yang biasa umumnya orang Kristen bilang gini. Yang pertama tadi adalah orang Kristen itu bisa hidup tanpa doktrin. Jadi kita udah jawab ya, itu nggak mungkin, jelas tidak mungkin. Jadi itu pandangan yang salah pertama. Pandangan yang salah yang kedua nih sering terjadi adalah orang Kristen itu, dia bilang doktrin itu hanya memecah belah. Nah, makanya dia nggak suka nih, dia bilang saya nggak suka doktrin karena doktrin itu memecah belah gereja dan orang Kristen. Nah, padahal sebenarnya yang memecah belah gereja dan orang Kristen itu bukan doktrinnya, tapi itu adalah ego dan ketidakdewasaan dari orang Kristen tersebut. Jadi doktrin itu nggak memecah belah, doktrin membedakan betul, tapi berbeda itu tidak berarti harus ada perpecahan. Perbedaan tidak berarti perpecahan nih. Jadi doktrin itu nggak memecah belah loh. Yang memecah belah adalah oknum-oknumnya lah, boleh bilang gitu, bukan doktrinnya. Terus yang ketiga yang sering salah juga nih, orang sering ngomong nih, orang Kristen bilang gini, tidak perlu doktrin lah, cukup Alkitab dan Yesus saja. Nah, itu saya rasa juga sangat salah pandangan itu, karena problemnya adalah Alkitab itu berisi pengajaran atau doktrin. Di Perjanjian Lama ada doktrinnya secara implisit, dan di Perjanjian Baru tuh juga ada doktrin secara lebih eksplisit. Paulus menulis banyak doktrin tuh, eksplisit doktrinnya. Jadi kalau bilang saya tidak perlu doktrin, cukup Alkitab, itu salah banget gitu. Karena Alkitab isinya doktrin gitu kan. Jadi di sini orang Kristen kesalahannya adalah buat satu dikotomi antara doktrin dengan Alkitab. Padahal nih dua-duanya nggak terpisahkan. Alkitab ngajarinnya doktrin. Nah, yang kesalahan yang keempat yang sering terjadi adalah orang Kristen berpikir gini, punya pandangan doktrin itu abstrak dan tidak praktis. Pernah dengar nggak mungkin gitu ya? Ada orang bilang, Iya, iya ini benar. nggak relate dengan hidup gitu loh, doktrinnya terlalu abstrak. Nah, ini saya lihat satu dikotomi lagi antara doktrin dengan hidup sehari-hari. Nah, faktanya adalah doktrin itu sangat praktis dan sangat sehari-hari. Seperti tadi saya bilang ke Vivi berdoa pun itu akan dipengaruhi oleh doktrin Vivi tentang berdoa nih. Tinggal masalahnya doktrin Vivi tentang doa itu alkitabiah apa enggak nih, sehat apa enggak. Tapi pasti itu akan dipraktekkan oleh Vivi. Atau tentang misalnya penderitaan. Nah, bagaimana cara kita waktu kita menghadapi penderitaan. Nah, itu kita jelas doktrin itu tuh sangat praktis. Doktrin akan menjawab kenapa orang Kristen hidup benar pun masih bisa menderita, contohnya begitu. Jadi, nah tanpa doktrin itu susah kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan kehidupan ini. Jadi doktrin itu salah tuh kalau dibilang itu abstrak dan nggak praktis, itu salah banget karena itu sangat terkait hidup sehari-hari. Nah, kesalahan yang kelima, salah pandangnya juga orang Kristen banyak katakan gini, apapun doktrinnya, nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan rohani dan iman. Nah, itu menurut saya salah. Jelas sangat berpengaruh. Doktrin yang benar, Alkitabiah, maka praktek hidup imannya pun pasti sehat, pasti Alkitabiah. Dan sebaliknya, kalau nggak sehat, prakteknya juga menjadi tidak sehat. Nah, yang keenam, yang sering salah juga cara pandangnya adalah, orang Kristen bilang gini, doktrin salah itu nggak apa-apa, yang penting hidup sehari-hari berbuat hal baik, saleh. Nah, ini dikotomi lagi nih, seolah-olah ada pemisahan antara doktrin dan hidup saleh. Padahal
Kenapa enggak dua-duanya? Peganglah doktrin juga, tapi lakukanlah kebaikan, hiduplah saleh. Jadi itu mereka suka ngomong gitu. Nah, itu menurut saya salah. Dan yang terakhir yang sering itu salah juga pandangan orang Kristen tentang doktrin adalah, nah ini sebaliknya nih. Eh, Kalau tadi itu mengabaikan doktrin, yang ini nih dia ekstrim satunya adalah mengatakan doktrin yang benar adalah segalanya dalam hidup iman. Jadi soal kesalehan itu nggak penting, yang penting kamu doktrinnya benar apa enggak. Jadi nah itu ekstrim satunya, nah itu salah tuh, seolah-olah doktrin itu paling utama dalam hidup. Doktrin sangat penting, tapi itu bukan satu-satunya dalam hidup iman Kristen. Nggak bisa katakan demikian. Nah itu juga ada banyak kesalahan. Nah jadi kalau ngomong gitu berarti pertanyaannya, berarti pandangan yang benar tentang doktrin apa gitu ya. Yep. Nah itu mungkin kalau saya boleh, ini pandangan yang benar tentang doktrin adalah doktrin yang sehat dan alkitabiah itu sangat penting dalam hidup iman Kristen. Nah itu yang pandangan yang benar tuh. Nah terus yang kedua, pandangan benar ya pasti kebalikan dari yang tadi yang salah. Doktrin yang benar akan membawa praktik hidup iman benar, dan sebaliknya kalau salah juga akan salah. Nah yang ketiga, doktrin itu memang nggak menyelamatkan. Jelas hanya iman kepada Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Tapi iman yang sejati adalah iman yang memiliki pengertian yang benar, dan doktrin itu hanya alat untuk kita bisa memahami kebenaran yang menyelamatkan. Jadi sangat penting. Menyelamatkan enggak memang sih, soal keselamatnya. Selamat hanya melalui iman pada Kristus ya. Tapi untuk memahami itu perlu doktrin yang benar gitu. Jadi itu doktrin soal bicara tentang orang Kristen yang ngomong saya nggak perlu doktrin lah, yang penting Yesus saja. Nggak bisa gitu juga. Dan kayak tadi ya, dari doktrin itu harusnya membawa pada doksologi dan kesalehan hidup. Jadi belajar doktrin itu bukan tujuan akhir, tapi itu adalah alat untuk memuliakan Allah, untuk doksologi, dan membawa kita untuk melakukan, mempraktekkan hidup saleh. Nah, itu hal yang penting. Seperti mungkin contoh yang baru-baru nih, kalau ngomong kaitan doktrin dengan hidup ya. Contoh kebakaran yang di LA yang baru-baru berapa lama waktu lalu. Nah, itu doktrin iman Kristen bisa menjawab kenapa terjadi peristiwa seperti itu. Jadi doktrin itu sangat relate dengan hidup sehari-hari. Nah, itu harus mulai orang Kristen mulai menghilangkan, membuang pandangan-pandangan yang salah tentang doktrin tadi itu. Itu sih menurut saya. Oke, Ya. Pak. Jadi emang akhirnya kita pun harus mengakui bahwa ketika kita memegang doktrin, Ya, itu akan berpengaruh ke hidup kita. betul. Praktek Walaupun hidup kita juga, praktek Iman. hidup kita, Ya, walaupun kita berkata saya sudah percaya Kristus, ya ya, pasti selamat gitu. ya, betul. Ngapain pusing-pusing belajar Ya, doktrin ya, gitu ya, ya. betul. Tetapi justru beriman kepada Kristus itu dapat kita pahami, bahkan kehidupan sehari-hari dapat kita pahami dengan doktrin, belajar doktrin yang benar gitu ya, betul, Pak. betul. Jadi jangan didikotomikan seolah-olah saya hanya mau pegang Yesus tapi nggak mau pegang doktrin, karena itu udah satu statement yang salah. Seperti tadi saya bilang, tidak ada satupun orang Kristen yang hidup bisa tanpa doktrin kan. Jadi dia pasti punya doktrin. Nah, jadi tinggal problemnya doktrinnya itu sehat alkitabiah apa enggak. Oke. Gitu, ya. Baik Pak, kalau gitu dari sini nih, Ya. kita udah nangkep doktrin itu apa, pentingnya seperti apa. Nah, sekarang gimana nih kalau saya mau mulai nih belajar doktrin. Ya. Doktrin yang kalau dari tadi berapa kali gitu kita ulang-ulangi, atau Pak Rizal sendiri mention bahwa doktrin yang alkitabiah dan doktrin yang benar. Itu gimana Pak? Doktrin sendiri apakah sama seperti gereja yang beragam-ragam? Ya. Ataukah seperti apa tuh Pak? Jadi kalau maksudnya mau belajar doktrin gitu, mulainya dari mana? Betul. Mungkin ya pertama gini, kalau boleh saya bilang, pertama sebenarnya nomor satu adalah harus punya pandangan yang benar tentang doktrin dulu tuh, tadi kayak saya bilang ya. Jadi pandangan anti doktrin itu nggak penting, itu harus dibuang dulu nih. Nah, harus pandangannya harus benar dulu tentang doktrin. Nah, yang kedua, harus punya juga nih, harus mulai menyadari bahwa saya tidak bisa menjadi orang Kristen dengan tepat gitu ya, atau mengalami pertumbuhan iman juga yang sehat kalau saya nggak belajar doktrin nih. Nggak bisa nih, saya hanya ke gereja tuh hanya memuji Tuhan. Nah itu tanpa belajar Alkitab, nggak ngerti doktrin, sulit nanti tuh memiliki satu pertumbuhan kehidupan rohani yang benar dan sehat. Jadi harus punya itu dulu juga kedua tuh. Jadi bahwa saya perlu doktrin
bukan supaya saya selamat ya, sudah selamat dan untuk pertumbuhan saya supaya saya lebih bisa mempertahankan iman saya juga. Nanti kalau ada orang orang menyerang atau mau tanya tentang iman saya, nah kalau nggak ngerti doktrin nanti nggak bisa jawab itu ya. Terus ketika juga nanti juga kalau ditanya sebenarnya apa bedanya iman Kristen dengan iman yang lain, nah itu tanpa belajar tentang doktrin Kristen dengan dalam itu nggak bisa jawab. Jadi sayang kehilangan kesempatan untuk penginjilan. Jadi harus melihat doktrin ini penting bagi saya pribadi, terus terkait dengan kehidupan iman saya dalam saya bersaksi kepada orang lain dan seterusnya. Nah setelah itu pasti nomor 3 adalah harus mencari mulai oke bicara dengan gereja, mulai mikir nih kalau saya ke gereja itu tujuannya apa nih ya? Nah itu harus mulai dipikirkan benar-benar. Apakah saya cuma cari gereja sekedar satu rutinitas, gereja apapun sama? Nah itu tuh harus dirubah juga tuh, bahwa harus mulai saya mau cari gereja di mana gereja itu mengajarkan doktrin yang benar kepada jemaatnya. Nah itu dia harus mulai dengan mindset itu dulu. Nah tapi habis itu dia harus mulai tahu juga nih, terus dari mana dia bisa bedakan yang benar dengan yang nggak benar kan? Iya, Nah itu itu Pak. jadi satu pertanyaan lain. Nah jadi memang tadi tentu dia harus perlu cari banyak tahu, baca buku mungkin, tanya-tanya sama orang. Nah mungkin dari situ saya percaya Roh Kudus akan mulai menuntun, dia akan mendapatkan satu kegelisahan. Misalnya saat ini dia berada di satu gereja yang nggak mengajarkan doktrin. Dia misalnya nih dia 10 tahun di satu gereja, kalau ditanya sebenarnya alat Tritunggal itu apa, itu nggak bisa jawab sama sekali. Nah itu kan sayang gitu kan. Berarti selama ini tuh kamu di gereja belajar apa nih, dapat apa nih? Kalau ditanya, oke, sebenarnya keselamatan kita itu bagaimana sih kita perolehnya? Aduh nggak tahu saya. Nah itu kan sayangnya. Jadi saya rasa mulai evaluasi nih. Kalau misalnya, oh selama ini saya udah 5 tahun, 10 tahun di gereja ini, tapi saya nggak ngerti doktrin apapun juga. Nah jangan-jangan mungkin ada yang salah di situ tuh. Saudara mungkin mulai harus pikirkan, ini jangan-jangan gereja ini nih nggak mengajarkan doktrin, nih, nggak menekankan pentingnya doktrin dalam. Nah kalau gitu, oke, taunya dari mana nih gereja ini yang menekankan pengajaran doktrin? Ya lihatlah agenda gerejanya, pertama hari Minggu datang, oke, dari khotbahnya, dari liturginya, dari lagunya, itu biasa bisa dikenali. Ini gereja ini nih, Oke. dia bukan cuma bikin heboh, rame-rame, seru-seruan, enggak, tapi Oke. ada susunan, ada teologinya nih semua nih. Nah dari situ bisa kenalin, berarti ini gereja yang peduli dengan doktrin. Terus lihat lagi, oh ya dia bikin kelas-kelas doktrin, kelas pemahaman Alkitab. Nah, itu tuh dari situ, oh ya ini gereja yang menekankan pentingnya doktrin. Mulailah coba cari seperti itu. Mungkin itu sih Vi, kalau menurut saya. Ya. Oke, oke, Pak. Nah, Nah, menarik nih pembahasannya udah sampai di sini. ya. Jadi berarti gimana tuh caranya kita Hmm. bisa nih mendapatkan, oke, saya sekarang mau belajar doktrin, tapi saya Hmm. nggak tahu nih yang mana yang benar, yang Hmm. mana yang kalau tadi bahasanya Alkitabiah itu Ya. gitu. Eh, doktrin sendiri kan bisa beragam-ragam ya, Pak? Betul, betul. Bisa beragam. Nah, Hmm. jadi gimana tuh? Wah itu pertanyaan yang cukup ini ya. Jadi oke nih saya misalnya udah punya kerinduan nih mau belajar doktrin kan. Tapi kemudian dari mana saya tahu gitu ya Mas? Dari mana saya tahu nih gereja ini doktrinnya benar apa enggak gitu ya? Iya, betul, Pak. Waduh itu bagaimana ya cara? Kalau menurut saya begini sih, pastinya gini, ada gini. Nah nanti kita akan masuk kategori-kategori doktrin dulu nih. Jadi ada doktrin itu ada beberapa kategorinya, kategori doktrin tuh. Jadi mungkin apa saya mau langsung masuk ke situ ya mungkin ya, ke gimana soal itu karena pada akhirnya dia harus bisa, oke ini ada doktrin nanti ada kategorinya nih. Kategori doktrin primer, doktrin sekunder. Nah tapi dia harus tahu misalnya doktrin primernya ini adalah harusnya seperti ini. Kalau gereja mengajarkan yang berbeda dari ini, maka itu gerejanya doktrinnya nggak alkitabiah. Nah, apakah kita mau tapi mungkin itu agak ini ya, mungkin itu gimana kalau menurut Vivi sendiri, pengalaman Vivi, nah coba kalau saya tanya, pengalaman Vivi, gimana caranya mencari tahu satu gereja ini, waktu dulu bergereja berjemaat, ini gereja ini, mungkin saya tanya balik dulu, coba kalau menurut Vivi gimana? Oke, kalau Hmm. saya pribadi, Kita tanpa nyebut merek iya gerejanya ya. benar-benar. Kalau saya pribadi dulu sejujurnya waktu masih kecil sampai Ya, masa remaja itu kan ya, ke gereja ya udah sekedarnya karena emang dari keluarga ya, Kristen, ya, ya. jadi ya datang, Hmm. apapun yang keluar di mimbar itu menurut saya itu pasti benar gitu. Ya, dulu pikirannya gitu ya. Dulu Oke. pikiran saya kayak gitu, Nah, sampai kemudian masa-masa kuliah itu mulai belajar dan mengenal
doktrin secara khusus waktu itu saya doktrin reform kayak Oke, gitu. ya. Nah, Nah, itu yang saya dapat, kemudian saya coba untuk serap, walaupun masih dengan banyak pertanyaan, dalam perjalanannya ada saat-saat di mana pengertian-pengertian itu saya diamkan dulu. oke, Kemudian melalui pengalaman, kemudian terjawab, oh ini ya maksud dari oke, apa pemahaman tersebut gitu. oke. Nah, Oh, berarti kalau saya mau ini kan dari situ bisa saya ambil berarti gini. Mungkin kalau juga pertanyaan ya, mungkin kalau nanti ada yang menyaksikan ini, teman-teman memikirkan pertanyaan yang sama. Oke, dari mana? Nah, mungkin saya bisa kasih gini. Ada kan sekarang gini, kita bisa lihat nih di media sosial kan ada begitu banyak kan. Ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak aliran gereja. Nah, mungkin cobalah di situ mungkin membanding-bandingkan tuh, mulai sering lihat-lihat, oke, ini ada gereja-gereja tertentu, boleh bandingkan juga dengan gereja dari Jakarta Reformed Church misalnya gitu kan. Dilihat YouTube-nya, oh, didengerin tuh pengajarannya. Misalnya waktu dia bicara satu ayat Alkitab, terus ternyata kok dia dengar yang pendeta lain ajarannya nggak begini loh. Nah itu tuh udah mulai harus pertanyakan. Misalnya kalau dia bilang ajarkan misalnya apa? Kalau kamu beri persembahan sekian nih, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat misalnya tuh. Nah, itu ternyata kamu dengar begitu, kamu pikir nih doktrinnya benar nih. Ternyata kamu coba bandingkan nanti ke tempat yang lain, kamu dengerin YouTube lagi, gereja yang lain pengajarannya, ternyata dia bilang enggak loh. Itu Tuhan enggak mengatakan demikian. Itu berarti ada yang salah dalam penafsiran ayat tersebut. Karena Tuhan itu bukan diajak dagang transaksional ya. Kalau kamu ngasih sekian, nanti dapat lagi berpuluh kali lipat. Nah, contohnya satu itu. Nah, di situ udah harus mulai pikir tuh, mungkin mulai mengkritisi kali ya. Kalau mungkin titik awalnya mulai mengkritisi gitu. Kalau kebetulan Vivi ya dari kecil sudah tahu yang benarnya. Nah, mungkin yang ya sekarang ini yang belum tahu yang benar, mulai belajar mengkritisi, mulai coba lihat-lihat beberapa mungkin di YouTube gitu kan, khotbah-khotbah, dan mulai mencoba menganalisa gitu kok. Apa iya ya Tuhan ngajarin gini? Kok kayaknya ini ada perbedaan. Nah, mulai dari situ mulailah cari tahu. Nah, mulai cari tahu, saya percaya nih, kalau sungguh-sungguh mencari kebenaran, Roh Kudus akan pimpin, dibuat gelisah, sampai akhirnya akan menemukan gereja yang mengajarkan doktrin yang benar. Saya percaya itu. oke. Jadi kalau punya kerinduan itu tuh, saya percaya Tuhan akan pimpin, menemukan pengajaran yang benar. Iya, Pak, itu menarik sih sebenarnya buat Iya, saya bahwa iya, ternyata untuk mempelajari, menemukan doktrin yang benar itu bukan perkara sekali duduk langsung nemu, betul, bahkan tadi kata Bapak dimulai dari bertanya, mengkritisi, ya, mempertanyakan betul, pengajaran-pengajaran yang kita betul, dengar gitu ya. betul, betul. Justru dari situ dengan curiosity kita, hati yang rindu untuk kenal itu, Hmm. Roh Kudus akan tuntun kita untuk menemukan nih pengajarannya. Betul, dan saya jadi teringat nih, mungkin paling simpel adalah contoh hidup saya pribadi dulu ya. Saya keliling-keliling gereja, jadi mulai dari pertobatan saya keliling-keliling gereja, hampir semua denominasi gereja di Jakarta saya kunjungi nih. Ada yang 1 tahun di sana, ada yang 2 tahun. Oke, tiap minggu saya tuh yang keliling-keliling tuh, cari-cari tahu. Nah, kenapa saya keliling? Karena saya mulai ada satu kegelisahan. Nih kayaknya ini bukan pengajaran yang kayaknya nggak gini nih. Saya pakai logika juga mulai. Kayaknya nggak gini, nah tapi saya nggak tahu yang benar tuh yang mana. Jadi saya keliling-keliling-keliling sampai akhirnya saya ketemu satu orang, dan orang itu bilang, kamu coba deh kamu ke gereja A gitu, dia bilang. Kamu ke gereja A. Nah itu saya percaya tuh, saya bukan kebetulan ketemu orang ini, saya lagi gelisah, Roh Kudus gelisahkan saya, kemudian pertemukan saya dengan orang ini. Orang ini begitu dengar tentang saya punya pergumulan, dia kemudian mengatakan, coba deh kamu ke gereja ini deh. Nanti 1 bulan kamu di situ, nah dari sana kamu akan bisa coba bandingkan dengan yang selama ini kamu dengar, nanti kamu balik lagi aja ke gereja yang lain. Nah ternyata begitu saya datang di gereja itu, langsung begitu minggu pertama datang, saya langsung tahu, ini loh pengajaran yang saya cari. Tanpa saya tahu, jadi saya sebenarnya saya belum tahu nih, ini sebenarnya kalau ngomong teologi reform apa, saya nggak ada gambaran waktu itu, tapi saya cuman, kok kayaknya pengajaran ini nih, saya kurang merasa ada sesuatu yang nggak tepat, tanpa tahu salahnya di mana. Nah, begitu saya masuk ke satu gereja, saya langsung tahu ini loh. Nah, jadi mungkin seperti itu. Saya juga perjalanan mencari gereja yang mengajarkan doktrin yang benar itu cukup panjang tuh. Lewati tahunan,
keliling hampir semua denominasi gereja di Jakarta. Oke, Gitu. oke. Thank you Pak Mungkin Rizal. itu salah satu yang bisa menjadi acuan ya. Mungkin itu sebagai contohnya seperti yang saya alami, Tuhan akan pimpin gitu, menemukan gereja yang mengajarkan doktrin yang benar. Iya, saya setuju sih Pak. Ya, Oke Pak. ya, Jadi kalau dilihat pun gereja-gereja ini kan punya doktrin yang berbeda-beda. ya. Dan sebenarnya kita nggak bisa bilang juga bahwa oh satu gereja punya doktrin Gereja saya yang yang paling benar nih, iya gitu gereja ya. saya benar, Nah, ya, gereja sono iya, iya, totally salah iya, iya, gitu iya, ya. iya. Nah, kalau kita mau belajar doktrin, gimana supaya kita tahu walaupun pengajarannya mungkin terlihat beda, eh, bisa jadi itu bukan pengajaran yang salah gitu. Nggak Ya. salah juga pengajarannya. Gimana? Nah, itu tuh pertanyaan yang sangat penting ya, Vi, karena nah tadi dalam rangka pencarian doktrin tadi, nah itu tuh juga jangan sampai punya satu sikap bahwa semua yang beda dari gereja saya ini pasti sesat. Nah itu kan kacau ya. Oh kalau dia liturginya beda dari liturgi yang di gereja saya, ini pasti sesat misalnya. Lagu-lagunya beda, pasti sesat. Nah itu kita nggak boleh seperti gitu juga. Nah jadi menjawabnya adalah pertama begini, jadi di dalam doktrin itu sendiri tuh ada dibuat kategori-kategori nih. Nah, ada yang bagi jadi dua, ada yang baginya jadi tiga nih. Tapi kurang lebih seperti gini. Jadi dibagi yang pertama doktrin yang dibilang doktrin primer atau doktrin yang sangat fundamental atau orang suka bilang ini core belief-nya iman Kristen. Nah, itu apa saja doktrin di situ? Adalah contohnya doktrin tentang Allah Tritunggal. Jadi kalau ada gereja yang mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu tidak setara, misalnya Yesus di bawah Allah Bapa, maka itu sudah pasti gereja itu doktrinnya sesat, salah. Ya, itu karena itu doktrin yang core belief itu prinsip dalam iman Kristen. Atau gereja yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, misalnya. Tuhan itu adalah hanya Allah Bapa, Yahweh ya. Nah, padahal kita tahu Tritunggal ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya Allah setara dalam kuasa kemuliaannya. Nah, tapi kalau ada gereja yang bilang enggak, Yesus itu Allah junior misalnya. Dia di bawah Allah Bapa. Nah, itu udah jelas doktrin yang sesat yang memang itu apa? Karena dia sudah menyimpang dari prinsip iman Kristen. Itu sangat fondasi dalam iman Kristen. Atau gereja yang mengatakan bahwa jalan keselamatan bukan hanya pada Yesus. Kristus bukan satu-satunya, tapi ada banyak jalan. Nah, itu juga itu menurut saya adalah doktrin yang sesat, pengajarannya sangat sesat. Jadi kalau dengar gereja yang memberikan pengajaran seperti itu sudah jelas nggak perlu ini lagi, tinggalkanlah gereja itu karena itu sudah menyimpang dari prinsip iman Kristen yang kita pegang. Sebagai orang Kristen kita punya core belief atau punya satu fondasi yang memang itu sudah dirumuskan oleh para teolog, oleh para bapak gereja. Nah itu harus kita pegang tuh, bahwa harus sama. Jadi kalau doktrin core belief itu yang tadi tentang dua natur Kristus, bahwa Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kalau ada yang ngajarin, oh Yesus itu hanya Allah yang berwujud manusia, dia bukan manusia beneran, itu doktrin sesat. Nah jadi pertama doktrin primer dulu nih. Nah itu harus tahu dulu tuh, oh ini gereja ini pandangannya tentang core belief, doktrin fundamental iman Kristen seperti apa. Tentang Tritunggal, dua natur Kristus, dan yang tentang yang keselamatan tadi ya. Dan yang kedua doktrin sekunder nih. Nah doktrin sekunder ini nggak sefundamental, nggak sepenting dari doktrin primer tadi. Nah inilah yang boleh berbeda satu dengan yang lain. Nah jadi contohnya nih soal nih, gereja ini kalau dibaptisnya itu harus diselam. Nah gereja yang B itu baptisnya hanya dipercik. Nah ini nih doktrin sekunder soal metode baptisannya. Ya, kalau prinsipnya adalah baptisan itu adalah sebagai tanda dan meterai, itu harus menggunakan air dan di dalam nama Allah Tritunggal. Nah, sepanjang udah seperti itu, soal dia metodenya mau diselam atau percik itu jangan diperdebatkan tuh. Nah, ini masuk doktrin sekunder. Metodenya itu jangan, oh kalau dia diselam berarti dia sesat. Oh, kalau kayak saya punya pandangan di baptis itu adalah harus dipercik. Itu pandangan saya. Tapi kalau ada yang mau diselam pun no problem, sepanjang dia dengan nama Allah Tritunggal tadi ya. Nah, sepanjang konsepnya substansi baptisan itu apa benar, silakan. Nah, kita nggak boleh mengatakan yang beda dari kita itu tuh sesat. Atau misalnya tentang oh ya baptisan dewasa sama anak. Nah, contoh saya memegang pandangan bahwa anak itu udah harus dibaptis. Nah, tapi ada yang berpandangan enggak, tunggu dewasa dulu nih, 16-17 tahun baru dibaptis. Nah, itu adalah doktrin sekunder.
itu kita boleh beda. Nah, jangan yang punya pandangan ini langsung menghakimi bilang yang pandangan beda itu sebagai itu sesat. Nah, itu nggak boleh karena itu masuk kategorinya sekunder tuh. Itu nggak terlalu, itu boleh berbeda. Itu contoh. Nah, tapi ada lagi mungkin membagi menjadi tiga nih. Ada teolog bagi yang ketiga adalah doktrin tertier. Ini lebih nggak penting lagi nih dari yang sekunder tadi. Misalnya nih soal pemilihan lagu gitu loh. Ini lagunya harus modelnya lagunya lagu apa sih? Lagu hymn kah? Lagu kontemporer? Itu tuh, nah itu nggak perlu dipermasalahkan tuh. Yang penting teologinya benar apa enggak. Terus soal alat musik nih. Oh, kalau saya di ibadah minggu alat musiknya apa nih? Apakah hanya piano, organ, biola, atau boleh nggak pakai drum, gitar, full band? Nah itu juga doktrin yang nggak fundamental. Tiap gereja silahkan tentukan sendiri. Nah itu saya rasa jangan juga nanti kalau yang cuma gerejanya misalnya cuma nyanyi lagu hymn, kemudian alat musiknya cuma piano misalnya atau keyboard doang sama gitar, terus langsung membilang oh kalau yang pakai full band itu tuh salah, sesat, atau lagunya nggak hymn itu salah. Nah itu tuh karena itu tuh hal yang tidak seharusnya. Kita nggak boleh memperlakukan yang beda itu pasti salah. Ini hanya beda ya. Nah jadi menurut saya, nah itu salah seorang teolog, mereka bilang gini, untuk bisa membagi menyikapi dengan benar doktrin primer, sekunder, dan tertier itu, dia katakan gini, untuk doktrin yang primer itu dalam hal-hal yang esensial itu ada kesatuan, jadi semua gereja harus sama, ada konsensus nih, bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah itu nggak boleh diganggu gugat. Allah kita adalah Allah yang satu yang hadir dalam tiga pribadi. Nah itu nggak boleh diganggu gugat tuh. Begitu itu berubah, itu bukan iman Kristen. Nah itu ada kesatuan. Terus dalam yang non esensial atau doktrinnya sekunder tadi itu, yang cuman soal cara baptisnya gitu kan. Nah itu tuh ada kebebasan. Jadi silakan tentukan sendiri. Itu jangan dipermasalahkan. Dan yang tertier yang terakhir, nah itu dalam segala sesuatu, mau yang soal mau jumlah lagunya berapa, lagunya jenis apa, itu ada kemurahan hati dikatakan teolog itu. Jadi silakan bermurah hatilah, jangan dikit-dikit langsung oh ini nggak boleh itu nggak boleh. Nah ini problemnya sekarang ini ya, di gereja yang saya perhatikan adalah banyak gereja dan orang Kristen yang mengabaikan pentingnya doktrin yang primer tadi tuh tentang Allah Tritunggal, tentang dua natur Yesus, dan dia merasa bisa menjadi orang Kristen oke saja kalau doktrin primernya berbeda. Nah, akhirnya terjadilah kekacauan dan penyesatan doktrin tuh gara-gara melihat doktrin primer ini nggak penting nih. Saya boleh beda nih. Gereja sana mengakui Yesus sebagai Allah dan manusia, saya gerejanya mengakui enggak, Yesus hanya manusia doang. Nah, itu problem. Sekarang orang merasa oh itu nggak apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Harus semua punya satu kesatuan di doktrin primer. Nah, tapi yang problem selanjutnya yang sebaliknya dari nomor satu, banyak gereja dan orang Kristen malah ribut memperdebatkan doktrin yang sekunder. Jadi kebalik nih, yang sekunder itu soal metode baptisan di percik atau selam itu dipermasalahkan. Padahal mestinya itu yang terserah masing-masing bebaskan. Atau soal lagunya, alat musiknya. Nah itu sering dijadikan perdebatan. Nah saya rasa itu kebalik gitu loh. Yang harus dipegang adalah doktrin primer. Kalau doktrin sekunder itu beda, itu nggak apa-apa, non esensial. Jadi, nah itu hal Kristen harus hati-hati. Yang primer jangan dibuat sekunder, yang sekunder ini jangan dibuat primer gitu loh. Jangan ini soal alat musik itu dijadiin doktrin yang primer, semua harus sama. Nah itu nggak boleh. Itu mungkin itu prinsipnya menurut saya sih. Ya. Oke, Ya. iya Pak. Jadi dari penjelasan Pak Riza sendiri sebenarnya ini jadi mengklirkan Ya. Gimana ya kita itu melihat doktrin dan mungkin kalau saya sih dari tadi ya ketika Bapak jelasin ada rem tersendiri. Ya. Jangan sampai kita saking bersemangatnya aku mau belajar doktrin semuanya kita kritisi habis-habisan. Padahal mungkin kayak tadi itu sebenarnya doktrin sekunder, bahkan mungkin kalau dibagi 3 jadi tertier. Ya. Tapi kita pakai semangat bahwa ini tuh yang fundamental semua gitu. Yang penting nih, ya. Semua penting betul, gitu. Dan justru kita mungkin jadi orang Kristen yang terlalu judgmental jadinya nanti gitu ya. Nah itu yang memang sebenarnya kadang-kadang orang bilang kenapa kan banyak anti doktrin karena dibilang doktrin itu memecah belah gitu kan, bikin konflik. Nah sebenarnya karena tadi itu karena ketidakdewasaan, tidak bisa membedakan mana yang penting, yang esensial, mana yang non esensial.
ributin yang non esensial. Mengecam gitu kan, menghakimi, judgmental sama yang pakai lagunya beda dengan dia. Nah itu kan jadi orang ngerasa loh ini kan bebas dong gitu kan. Nah itu sih memang, nah itu perlu kedewasaan, perlu hikmat untuk bisa menilai dengan benar. Jangan langsung tadi ya, jangan langsung nilai kategori semua sama gitu sih mungkin ya. Oke, oke. Dan Ya, mungkin dari tadi apa yang Bapak jelaskan pun, kalau ya, di awal-awal itu ya, ada istilah doktrin yang alkitabiah. ya, betul. Nah, jadi kan kalau kita sebagai orang Kristen pun, kita tuh bisa baca Alkitab, Ya, mencoba memahami Alkitab, yang dari mana doktrin yang benar itu lahir. betul, Alkitab itu sendiri kan betul. menjadi sumber dari Ya, doktrin betul. yang Ya, benar itu gitu. betul. Tetapi yang sebenarnya sih bisa jadi pertanyaan adalah, gimana ya kalau kita tuh orang Kristen, kita baca Alkitab nih. Ya, Kemudian Alkitab ini kita mencoba memahaminya sebagai rema dalam hidup kita, tapi kita tuh punya konteks hidup pribadi yang beda-beda kan ketika kita baca Alkitab. betul. Apakah nanti itu juga bisa ngaruh ke gimana kita memahami doktrin setelah kita Oke. baca Alkitab? Nah, ini juga itu pertanyaan yang penting ya, Vi. Jadi gini, mungkin nah sebenarnya itu kita harus nanti masuk kepada doktrin Alkitabnya untuk menjawab itu ya. Tapi mungkin singkat aja, nah ini karena itu satu hal yang juga saya sering dengar tuh. Orang Kristen mengatakan demikian dan tapi intinya begini, kalau mungkin sedikit aja saya singgung tentang doktrin Alkitab adalah kami paling nggak kami di Jakarta Reformed Church ini mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, bukan berisi. Firman Allah itu ada hal beda. Jadi dia ini adalah firman Allah, bukan berisi. Jadi isinya firman Allah enggak, bukan gitu. Dan bukan juga menjadi firman Allah. Nah, kalau ngomong tadi rema berarti Alkitab itu seolah-olah menjadi firman Allah bagi misal Vivi waktu baca satu bagian itu menjadi satu firman bagi Vivi gitu kan. Betul, betul, Pak. Nah, itu seolah-olah jadi berarti pertama ada bagian lain yang menjadi bukan firman Allah kalau begitu, karena kalau waktu saya baca ini menjadi berarti ada yang nggak menjadi firman, ada yang bukan firman Allah dong di situ. Nah itu menurut saya bagi banyak para teolog reform biasanya punya pandangan yang sama seperti saya pegang adalah Alkitab itu adalah firman Allah, jadi bukan berisi dan bukan juga menjadi. Jadi pandangan bahwa itu menjadi firman Allah sendiri udah pandangan yang menurut saya kurang tepat, karena seolah-olah berarti kalau saya berarti ada bagian lain nih yang bukan firman Allah berarti. Nah, tapi kita harus percaya bahwa seluruh Alkitab itu adalah firman Allah, dan dia seperti dikatakan itu waktu firman Allah itu tuh seperti pedang yang bermata dua. Nah, itu yang dikatakan Alkitab. Jadi Alkitab itu sendiri jangan jadi nanti, soalnya kalau gitu ada bahaya nanti menjadi hal yang mistis tuh. Kalau udah mulai seperti gitu, nanti mulai cari tahu, nanti juga mulai apa ya, misalnya mungkin saya ada bahayanya di situ kalau mulai mencari berpandangan bahwa nah itu pentingnya doktrin tuh. Makanya doktrin yang benar itu akan memimpin pada praktek hidup iman yang benar tuh. Nah, kalau doktrinnya tentang Alkitab adalah kan itu sebenarnya doktrin tuh. Dia punya doktrin, Iya, nanti saya baca, ini satu bagian ini jadi rema bagi saya nih. Waduh, nah itu menurut saya pengaruh doktrin tuh. Kalau doktrinnya adalah no, seluruh Alkitab adalah firman Allah, maka kita percaya ini bukan cuma waktu saya baca itu jadi firman Allah. Menurut saya itu pandangan yang mungkin saya kurang setuju tuh dengan pandangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Alkitab itu menjadi rema. Tapi kalau tanya apakah Alkitab itu bisa menjawab kebutuhan pergumulan kita? Pasti. Tapi itu bukan, jangan ngomongnya seolah-olah jadi rema, mungkin gitu. Nggak tahu gimana. Iya nih Pak, karena misalnya kalau sebagai anak muda lagi bergumul nih, saya mau kerja apa, saya mau ngelamar di mana, atau mungkin pasangan hidup, cita-cita dan harapan gitu. Terus baca Alkitab sebagai rema, akhirnya kita cari-cari mana yang cocok nih buat kita, terus seakan-akan mengabaikan bagian yang lain gitu ya. Betul. Oke Pak. Padahal sebenarnya pada dasarnya Alkitab itu semuanya adalah firman Allah yang berbicara kepada kita. Betul, Alkitab itu adalah firman Allah. Dan tadi kalau ngomong seperti yang tadi Vivi bilang, kalau mau cari petunjuk-petunjuk itu, saya percaya yang Alkitab berikan adalah hikmatnya.
Alkitab memberikan kita bimbingan, hikmat, bagaimana memilih gitu kan. Contoh, kalau mau cari pasangan hidup kan jelas Alkitab bilang, carilah yang sepadan, ya, gelap dan terang nggak bisa bersatu tuh. Nah, soal nanti ini orangnya seperti apa dan macamnya Alkitab nggak ngomong seperti itu, karena itu adalah berarti Alkitab memang jangan cari yang sampai misalnya sampai detil-detil spesifik. Nah, tentu Alkitab nggak menjawab seperti itu. Harus kerja pilihnya kantor A, kantor B. Ini Alkitab ngomongnya apa nih? No, Alkitab nggak ngomong gitu. Alkitab pasti ngomongnya adalah yang secara prinsip dan hikmatnya aja. Gitu sih. Oke, Ya, oke, thank you Pak. ya, Nah, belok sedikit iya, nih Pak. Tadi kan silakan. Ya, Bapak ngomong tentang Jakarta Reform Church, iya, iya, doktrin Reform iya, gitu. iya, Kalau boleh tahu nih Pak, iya, doktrin itu sendiri tuh apakah, maaf, iya, Reform itu sendiri apakah aliran ya. atau doktrin atau seperti apa? Nah, memang kalau ngomong tuh akhirnya nggak bisa dipisahkan tuh. Hmm. Jadi reform itu adalah satu aliran juga, tapi itu doktrin juga. Jadi kayak kami Jakarta Reform Church, dari namanya jelas ini adalah gereja yang berdenominasi alirannya reform. Nah, sebagai gereja yang beraliran reform, otomatis maka doktrin yang diajarkan, saya ajarkan kepada jemaat di dalam khotbah, dalam kami punya theological cohort atau kelas diskusi teologi, adalah semua pengajaran, prinsip-prinsip dalam Alkitab yang menggunakan kerangka berpikir teologi reform. Jadi kita ada banyak doktrin kerangka berpikir yang bisa dipakai dalam menafsirkan Alkitab, dalam mengajarkannya. Dan kalau di Jakarta Reform Church adalah dipakai doktrin reform, kerangka berpikir teologi reform. Jadi aliran reform yang pasti mengajarkan doktrinnya doktrin reform juga. Oke, Gitu. oke, jadi lumayan clear deh ini ya. Dari tadi kita lumayan mention dan mendengar, Bapak Soal mention reform dan ya. mendengarkan tentang reform Iya, gitu. betul. Oke, Pak Riza, terima kasih untuk perbincangan siang ini yang menurut saya secara pribadi Iya. banyak mengklirkan mungkin hal-hal yang dibingungkan Iya, tentang iya. gereja, tentang doktrin, dan gimana implementasinya dalam hidup kita sebagai orang Kristen gitu. Iya. Dan mungkin pun ada bagian-bagian yang sangat baik yang akhirnya bisa kita pikir-pikirkan gitu sebagai orang Kristen untuk menjalani hidup iman kita. Betul, dan itu ada beberapa, mungkin kalau boleh saya itu kan boleh saya simpulkan ya, Iya, Pak. Bisa. dari yang apa kita bicarakan ini. Jadi mungkin ada beberapa poin nih sebagai penutupnya ya, tentang kalau kita ngomongin soal doktrin tadi, bahwa pertama bagi teman-teman nih semua orang Kristen, jadilah orang Kristen yang senang belajar doktrinnya. Nah itu tuh itu jadi kita senang memuji Tuhan is good gitu kan, tapi senang juga belajar, jangan dipisah-pisahkan. Saya hanya mau memuji Tuhan, nyanyi, punya ngejar satu pengalaman emosional, tapi karena Tuhan bilang apa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Jadi pakai hati, pakai akal budi kita juga. Jadi jadilah orang Kristen senang belajar doktrin. Terus carilah gereja yang menekankan pengajaran doktrin ya. Nah itu tuh yang tadi, jadi bukan datang gereja yang memberikan entertainment, hiburan gitu kan, atau menawarkan mujizat yang ibadahnya seru dan heboh, tapi bertahun-tahun bergereja di sana tidak pernah memahami apapun tentang doktrin dalam iman Kristen. Nah, ya terus kenalilah, yang ketiga, kenalilah dan tolaklah gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang mengajarkan doktrin yang sesat dan tidak alkitabiah, yang tadi ya, core belief-nya itu jelas berbeda, atau banyak penyimpangan lain dalam menafsirkan Alkitab. Nah itu karena doktrinnya salah, tafsirkan Alkitab nggak sesuai konteks, akhirnya jadi kacau kemana-mana. Misalnya soal tadi persembahan tadi itu, akhirnya jadi kacau tuh. Nah itu kan penting banget. Terus tadi jadi pakailah, yang terakhir pakailah pengertian logika yang sehat, pakai rasio dalam hidup iman Kristen. Jadi jangan dibuang. Iman Kristen bukan iman yang meniadakan akal budi ya. Itu tetap dipegang dan dipakai dalam mengenal Tuhan. Mungkin itu sih sebenarnya kalau menurut boleh bilang, dari semua yang kita bicarakan ini tadi tentang doktrin, kalau boleh saya simpulkan menjadi beberapa hal itu. Oke, terima kasih banyak Pak Riza untuk setiap jawabannya Ya, dan diskusi kita siang hari ini, Pak. oke, sama-sama Vi. Thank you.